Kiai Bapak, mohon izin Kiai terkait dengan kejahatan pelecehan seksual itu apa saja nih pengertiannya Mbak Kiai? Pelecehan seksual itu ada 3 kategori Bapak. Yang pertama pelecehan secara fisik. Yang pertama yaitu menyentuh bagian tubuh pribadi anak. Maaf ini agak ini secara teknis. Jadi saya ulangi, menyentuh bagian tubuh pribadi anak, bisa mohon maaf alat kelamin, kemudian dada, bokong tanpa izin. Ada tanda petiknya tanpa izin. Itu ya. Ini sesuai undang-undang ya Pak. Kalau izin atau tidak biasanya kalau dia ono cerah ngono ya Mas. Iya Mas. Ono ibaratnya kilah gitu. Yang kedua yaitu meraba tubuh anak dengan niat seksual. Jadi meraba tubuh anak dengan niat seksual. Maaf nih Bapak Ibu di sini, Bapak Kiai dan Ibu Nyai sudah dewasa semua, mungkin sudah mengetahui itu. Yang ketiga yaitu memaksa anak untuk menyentuh tubuh pelaku. Nah ini memaksa saja gitu Pak. Jadi mohon maaf, ini suruh pegang apalah, mohon maaf, itu tubuh pelaku. Yang selanjutnya yaitu menyuruh anak menonton atau melakukan aktivitas seksual. Jadi contohnya ini, mohon maaf, saya melakukan aktivitas seksual, anak tersebut saya suruh melihat itu, atau kita menyuruh anak tersebut untuk melakukan aktivitas seksual. Itu sama. Itu merupakan ciri-ciri pelecehan seksual secara fisik. Kemudian yang kedua yaitu pelecehan seksual secara verbal. Verbal itu pembicaraan. Yang pertama itu mengucapkan kata-kata bernuansa seksual kepada anak. Itu masuk juga unsur-unsur pidananya. Jadi mungkin bisa diterjemahkan sendiri di Bapak Ibu. Yang kedua, menggoda, menyindir atau memuji tubuh anak secara tidak pantas. Nah itu ciri-cirinya gitu. Nanti bisa ini sendiri di bahwa nanti kami terlalu vulgar kayaknya. Kemudian menanyakan hal-hal pribadi atau seksual yang tidak pantas untuk seusianya. Itu masalah mungkin ditanyakan terkait dengan hal-hal yang mohon maaf yang terkait dengan seksual. Itu. Kemudian menggunakan nada suara dan bahasa tubuh yang bersifat cabul kepada anak. Nah ini ciri-ciri yang kedua itu terkait dengan pelecehan seksual secara verbal, ini kata-kata. Ini sudah masuk ke usia. Yang ketiga yaitu pelecehan seksual non fisik atau digital. Nah ini sekarang mungkin mohon izin di media sosial mungkin anak-anak, orang tua mungkin bangun tidur tidak melakukan apa-apa, biasanya masuk ke HP. Nah sekarang contohnya ini mengirim gambar atau video pornografi kepada anak. Ini bisa diterjemahkan sendiri kami pelan-pelan. Jadi saya kira mungkin jelas. Selanjutnya meminta anak mengirim foto atau video pribadi yang tidak senonoh. Saya mengirim misalnya ke salah satu anak video saya yang tidak senonoh, atau anak ini saya suruh mengirim video anak tersebut yang tidak senonoh. Jadi mau perbuat kamu melaksanakan kirim saya, itu masuk juga. Kemudian menyebarkan konten seksual yang melibatkan anak. Menyebarkan konten seksual yang melibatkan anak. Nah ini kalau di media kemudian mungkin banyak di luar negeri juga di luar negeri itu kayak ini gitu anak-anak gitu pada intinya predator anak intinya gitu ya. Itu kemudian apalagi untuk menyebarkan konten seksual
itu mungkin ada di link-link itu ada di situs itu ada Bapak. Jadi mohon maaf, ini ada kegiatan seksual orang tua dengan anak itu dimasukkan di link di situs tersebut. Itu ada juga Bapak. Itu. Kemudian melakukan grooming online atau pendekatan terhadap untuk mengeksploitasi secara seksual, eksploitasi tersebut. Itu jadi ada 3 ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelecehan seksual. Saya ulangi, yang pertama secara fisik, kemudian secara verbal atau secara suara, kemudian yang ketiga secara non fisik atau digital. Itu. Mohon izin Mbak Yai. Mungkin yang selanjutnya tadi Mbak Yai tadi mengatakan ini ada santri mohon maaf ibaratnya diperintah disuruh apa oleh pengasuh kemudian dilaporkan ke polisi banyak itu bukan di pondok saja, mungkin di sekolah sama itu ada beberapa kejadian di Indonesia. Nah itu kami dari pihak kepolisian mohon izin Bapak Ibu sekalian, Bapak Kiai, Ibu Nyai, kami dari pihak kepolisian ada 2 kegiatan terkait dengan penanganan permasalahan oleh masyarakat dalam negeri. Yang pertama pengaduan, yang kedua laporan. Ada perbedaan yang mendasar. Yang pertama pengaduan. Jadi pengaduan ini Bapak, pengaduan ini tidak bisa dicabut. Gitu. Contohnya gini, ada sesuatu tindak pidana, misalnya perzinahan ya, misalnya perzinahan, misalnya salah seorang suami melaporkan istrinya ke Polres, kemudian dia mencabut dari pihak pelaku tidak bisa itu. Karena apa? Karena harus ada dari pelapor atau pengadu. Kemudian yang kedua laporan. Laporan itu bisa menggunakan datang ke kepolisian, misalnya saya ini merasa dirugikan, misalnya saya merasa mungkin diintimidasi misalnya, kemudian saya lapor ke Polres. Itu kemudian ada pelakunya, kemudian kita lakukan penyidikan seperti apakah masuk dalam unsur pidana atau tidak, itu nanti dalam proses penyidikan. Dan laporan itu bisa dicabut. Itu apabila ada kesepakatan kedua belah pihak. Atau laporan itu ada satu lagi, yaitu ada dari kepolisian internal. Jadi boleh, misalnya saya mengetahui ada suatu tindak pidana, misalnya si A melakukan penganiayaan kepada si B. Nah si A ini tidak melapor ke Polres misalnya, tapi ini sudah terjadi penganiayaan atau pembunuhan. Saya kemudian membuat laporan kepada pimpinan, itu bisa menjadi dasar untuk polisi melakukan tindakan kepolisian. Gitu jadi Pak Kiai mungkin ada kurang. Maka kerja Bapak. Ya. Mas Rul, ini suatu pencerahan yang luar biasa. Ini belum detail. Karena kalau kita belajar hukum itu sampai 4 tahun S1, S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 tahun. Hari ini hanya belajar hukum hanya waktu beberapa jam, tapi paling tidak sudah ada beberapa pencerahan yang itu terkait dengan kita semuanya. Bapak biasa kembali, cukup ya?